Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam diskusi strategi menarik investasi. Nah, ini sesi terakhir. Lebih dulu saya beri kesempatan kepada Ketua Umum HIPMI, Pak Mardhani. Bagaimana supaya terdongkrak, Pak, pada kuartal ketiga dan keempat ini. Saya pikir kita mendukung pemerintah, mendukung diri kita semua bahwa kita harus mencegah resesi. Dan itu investasi paling penting, Pak. Tidak ada investasi, tidak ada industri, tidak ada ekspor. Nah itu. Bagaimana? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Primus. Ya, salah satunya adalah mempermudah perizinan. Itu sudah dilakukan oleh Kepala BKPM. Untuk mendongkrak investasi dan pemasukan negara, mungkin yang dulunya nikel di stop, tidak boleh ekspor, untuk sementara dalam keadaan COVID-19, mungkin bisa dibuka lagi untuk yang kadar rendah supaya negara bisa mendapatkan dana dengan lebih cepat. Ini karena strategi-strategi apa yang bisa mendapatkan cepat untuk pemasukan negara. Salah satunya ya menurut saya nikel kalau dibuka lagi ekspornya, mungkin negara langsung akan mendapatkan pendapatan lagi yang dulunya di stop. Mungkin salah satunya itu. Dan juga Undang-Undang Omnibus Law harus segera, atau Undang-Undang Cipta Kerja harus segera disahkan. Kenapa harus segera disahkan? Karena ini yang ditunggu para pengusaha untuk yang berinvestasi agar perizinan menjadi lebih mudah. Dengan Undang-Undang Cipta yang disampaikan oleh Kepala BKPM tadi, di mana satu pintu kalau ada kawasan industri tidak perlu lagi kita mengurus AMDAL, kan bisa diurus AMDAL-nya melalui kawasan industrinya. Itu juga yang menghambat, di mana AMDAL masa waktunya saja paling cepat 6 bulan, itu yang paling cepat. Kalau yang lama tidak dihitung lagi, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun kalau komunikasinya tidak bagus, karena ada beberapa rangkaian yang dilewati. Begitu juga para kepala daerah, khususnya para bupati dan para gubernur, di mana ada permasalahan, salah satunya adalah biasanya kalau kita mau berinvestasi, kita meminta izin lokasi. Di mana izin lokasi belum rampung sekarang, Undang-Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Kehutanan. Dia belum satu peta, maksudnya satu peta, nanti Undang-Undang Tata Ruang menyampaikan bahwa ini APL, tapi di Undang-Undang Kehutanan itu masuk dalam kawasan. Apabila apabila kepala daerah, bupati ataupun gubernur mengeluarkan izin di sana, maka kena hukum abu-abu. Kalau larinya yang saksinya adalah misalnya Undang-Undang Tata Ruang itu APL, maka selamatlah kepala daerahnya. Tapi yang didatangkan, kalau misalnya yang didatangkan saksinya adalah dari kehutanan, maka yang dipakai adalah Undang-Undang Kehutanan, yang mana kehutanan menyatakan bahwa itu bukan APL, misalnya hutan produksi. Maka kepala daerahnya tertangkaplah, atau gubernurnya atau bupatinya. Disinilah yang juga menjadi beban berat para kepala daerah. Saya juga mantan bupati dan juga pernah jadi ketua bupati. Ini juga menjadi abal-abal bagi para kepala daerah. Kalau ini juga bisa disinkronkan di dalam Undang-Undang Omnibus Law, di mana Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Tata Ruang betul-betul menjadi satu peta. Di mana kalau misalnya di sana APL, betul-betul APL. Kalau di sana hutan, betul-betul hutan real sesuai dengan apa adanya di lapangan. Mungkin itu Pak Primus. Cepat, kemudian satu peta, satu data juga. Silakan Pak Rosan. Pertanyaannya apa nih Pak? Pertanyaannya, bagaimana kita ini mendongkrak, Pak? Jadi sudah dijelaskan tadi, tapi dari Kadin sendiri melihat benar nggak sekarang perizinan sudah mudah ya, terlepas dari Omnibus Law yang lagi didorong ya. Tapi sekarang kan supaya investasi mengalir kan kita nggak bisa menunggu Omnibus Law, harus lekas jalan kan. Bagaimana dirasakan ini? Saran supaya pemerintah mempercepat investasi. Ya memang tadi saya sudah sampaikan peraturannya memang sangat-sangat banyak ya. Tetapi kalau saya lihat dengan BKPM yang diketuai oleh Pak Bahlil ini sangat-sangat proaktif gitu, jemput bola kalau saya lihat. Dan ini juga sangat membantu, saya mendapatkan masukan, sangat membantu karena bukan hanya memberikan informasi mengenai potensial investasi Indonesia, tapi juga ikut mengawal, itu yang paling penting. Itu ikut mengawal, dan juga sekarang kan semua hampir semua yang berhubungan investasi di kementerian-kementerian terkait sudah ada sekarang powernya, kekuatannya di BKPM. Jadi itu juga sangat-sangat membantu. Nah kalau menurut saya inilah sebetulnya masa-masa yang sangat tepat untuk kita ini membereskan pekerjaan rumah kita. Yang dimana kan semua itu kan under control kita, yaitu baik regulasi, peraturan-peraturan, permit, yang harus kita tata ulang kembali gitu. Nah, karena kalau investasi yang dalam maupun luar negeri
itu kan kalau saya bilang di luar kontrol kita. Mereka bisa karena mereka mempunyai banyak pilihan. Yang saya ingin sampaikan juga, mereka kan tidak harus berinvestasi di Indonesia juga. Kalau untuk yang luar negeri, mereka punya pilihan di negara-negara lain juga. Nah, oleh sebab itu pekerjaan rumahnya itu terutama yang mengenai perizinan, regulasi yang menghambat iklim investasi, yang itu yang kita bereskan nih sekarang nih. Mumpung memang keadaannya sedang COVID-19, investasi memang menjadi lebih challenging untuk masuk ke banyak negara. Oleh sebab itu, mungkin itu yang bisa kita lakukan sehingga pada saatnya nanti ceritanya nggak sama seperti dulu yang Bapak Presiden pernah sampaikan kekecewaannya. Investasi yang masuk akhirnya ke Vietnam lagi, ke Thailand, ke Malaysia, yang ke Indonesia hanya 1 atau 2. Nah, oleh sebab itu Omnibus Law ini dipush untuk selesai karena kan masih sesudah itu masih ada peraturan pemerintah turunannya kurang lebih ada 43 lagi yang coba diselesaikan secara paralel sehingga di tahun depan benar-benar kita ini bisa langsung bergerak cepat dan kita tidak ketinggalan oleh banyak negara-negara tetangga kita ke depannya. Mungkin itu Pak Primus, terima kasih. Terima kasih Pak Rosan. Pak Kepala BKPM, tadi dari pertanyaan keduanya saya menambahkan apakah peraturan pemerintah yang diluncurkan pada 21 Juni 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik ya, yang online single submission ya, itu sudah berjalan, Pak. Jadi kalau itu berjalan kan membantu juga untuk percepatan. Boleh saya jawab jujur atau saya jawab setengah jujur? Jujur. Jujur. Saya jawab setengah jujur. Jadi gini, Indonesia harus jujur. OSS ini adalah ide bagus, kemudian implementasinya agak tidak sebagus ide. Di awal ya, kenapa saya katakan demikian? OSS ini 3 jam dapat NIB, orang daftar dapat NIB, nomor induk berusaha. Tapi pertanyaan berikut adalah, apakah dengan NIB itu kemudian bisa berusaha? Belum. Harus notifikasi kepada semua kementerian lembaga. Itulah saya katakan bahwa kalau orang umroh, tawaf 7 kali bisa jelas. Putaran 7 kali, waktunya berapa menit. Kalau ini notifikasi Pak, minta izin di kementerian lembaga, 3 tahun pun belum tentu tawafnya selesai nih Pak. Ini problem memang. Nah, oleh karena problem, saya katakan, penting ada sentralisasi izin. Makanya sekarang di BKPM mendapat Impres nomor 7. Impres nomor 7 itu adalah pertama tentang IODB, doing business kita semua dipakai ke BKPM untuk dinaikkan. Yang kedua adalah mendapat pelimpahan kewenangan perizinan dari 22 kementerian lembaga. Jadi sekarang sudah di BKPM Pak. Jadi Bapak mau izin IUP pertambangan, Bapak mau bikin izin HPH, izin IPPKH, lingkungan, ataupun yang lain sudah ada di, bahkan mau bikin izin umroh pun sudah bisa di BKPM sekarang. Mantap. Jadi kalau Pak Primus mau bikin, yang tidak itu izin judi aja, kita nggak buka. Saya dikasih tolak itu, izin itu. Nah, termasuk insentif fiskal yang selama ini belum pernah ada. Nah, ini semata-mata dalam rangka memberikan percepatan, Pak Primus. Ya. Nah, kalau ditanya apakah ini sudah berjalan maksimal? Kalau mengharap untuk cepat 3 hari, belum Pak, jujur. Tapi sudah ada perkembangan yang lebih baik. Bahkan sekarang saya nungguin, saya kawal satu persatu. Yang kedua, saya rubah strategi Pak. Kita rubah strategi investasi. Kalau dulu itu kan cuma dikuatkan di promosi. Ya, sekarang kita bagi ada 4 tahapan. Promosi, jadi kita promosi dulu. Yang kedua, kita kawal perizinannya. Yang ketiga, setelah kawal perizinannya, yang ketiga sampai dengan financial closing. Kemudian yang keempat sampai dia tahap konstruksi. Nah, konstruksi selesai, sampai dengan produksi kita masih kawal sekarang. Ini untuk memastikan. Nah, berikut tadi ada harap-harap cemas dari beberapa teman-teman. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa di kita sekarang, dulu Pak Presiden mengatakan bahwa tidak ada satu perusahaan pun yang relokasi dari China ke Indonesia tahun 2018-2019. Sekarang 7 perusahaan sudah masuk ya. Sudah masuk sekarang, 7 perusahaan sudah masuk. Dan sudah salah satu diantaranya yang groundbreaking kemarin di Melon di Subang, saya hadir.
Kemudian ada 17 perusahaan yang sekarang sudah 70-80% perkembangan komunikasinya. Kemudian ada 119 perusahaan yang existing yang siap masuk ke Indonesia. Tapi saya ingin mengatakan bahwa semua ini bisa cepat atau lambat tergantung dari aturan kita yang sendiri. Karena begini Pak, kita ini buat aturan, habis itu kita lupa aturan. Dan kita buat aturan mengikat diri kita, bukan mengikat pengusaha aja Pak, mengikat kita ini semua nih. Jadi gimana Pak? Kalau ini tidak kita melakukan sebuah gerakan-gerakan yang revolusioner, ya matilah kita. Jadi saya meyakini prospek investasi ke depan akan lebih baik dengan satu cara, pintu masuknya adalah Omnibus Law. Dan harus ingat Pak, ini undang-undang masa depan. Ini undang-undang untuk cipta lapangan pekerjaan untuk adik-adik kita. Janganlah kita merusak masa depan adik-adik kita dengan cara-cara yang tidak elegan. Hari ini kita protes ke sana terus, protes itu penting. Kita juga dulu kan demo Pak Primus. Saya kan juga dulu bagian daripada hal itu, tapi yang konstruktif. Kita mau yang terbaik Pak, gitu kan. Saya senang juga kalau di demo gitu. Cuman kalau yang tidak memikirkan masa depan bangsa itu gimana gitu loh. Gitu Pak. Ya, siap. Pemirsa, kita sudah mendengar pemaparan dari 3 narasumber kita yang kita bisa tangkap bahwa pembahasan tentang RUU Omnibus Law Ciptaker di DPR itu penting sekali dan kita seluruh komponen bangsa hendaknya mendukung ini. Ada kurang-kurang kita perbaiki, tapi kehadiran Undang-Undang Ciptaker ini penting sekali karena itu menyangkut perizinan, menyangkut investasi. Kita menyadari penting sekali investasi, perannya terhadap ekonomi kita. Tidak ada investasi, tidak ada kegiatan produksi, tidak ada ekspor, tidak ada konsumsi. Penting sekali investasi. Kedua, kita menangkap bahwa investasi di bawah kepala BKPM Pak Bahlil ini ada perkembangan yang positif, diapresiasi oleh Pak Rosan, oleh Pak Mardani. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, BKPM sekarang ini sudah boleh dibilang sudah menjadi satu atap ya. 22 kementerian lembaga sudah melimpahkan kewenangan jadi ke sana. Tetapi akan lebih bagus lagi ada undang-undang baru itu yang Omnibus Law. Itu akan lebih mantap lagi. Kita akan melihat bagaimana BKPM akan memberikan perizinan lebih cepat. Dan yang menarik sekarang BKPM di bawah Pak Bahlil ini menjemput bola. Salah satunya adalah ketika yang mangkrak itu 700 triliun ya, ada persetujuan tapi mangkrak nggak jalan. Di bawah Pak Bahlil sudah 407 triliun ya yang berjalan. Jadi penting sekali persetujuan tapi eksekusi juga. Dan ini membesarkan hati. Dan mudah-mudahan ke depan pada kuartal ini, kuartal keempat, investasi akan masuk ke Indonesia dari berbagai macam negara. Memang tidak gampang karena semua negara terdampak, 213 negara terdampak COVID. Dan semuanya rame-rame menarik investasi, bukan cuma kita. Oleh karena itu, kita mendukung Omnibus Law. Terima kasih kepada Pak Kepala BKPM Pak Bahlil. Terima kasih Pak Bahlil. Sama-sama, Bang Primus ya, selalu ya. Terima kasih ke Pak Rosan Ruslani, Ketua Umum Kadin. Pak Rosan, terima kasih. Terima kasih Pak Primus. Terima kasih juga Kepala BKPM dan Ketum HIPMI. Iya. Terima kasih kepada Pak Mardani Maming. Terima kasih Pak Primus, Senior Kepala BKPM, Bang Rosan, Ketua Kadin. Ya. Terima kasih pemirsa. Kita jumpa lagi dalam Zoom yang akan datang. Waktu saya kembali ke studio kepada Julita. Terima kasih Primus untuk diskusinya. Dan pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan tema strategi menarik investasi. Saya Julita Telombanua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.